Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 16 November. Judul dari materi kita hari ini adalah pemimpin dan pengikut punya peran yang spesifik. Karena tita raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apa yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Dari kitab Pengkhotbah bab 8 ayat 4-5 dan ayat 9. Para kader yang saya cintai, Salomo memberi petunjuk penting tentang hubungan kita dengan orang yang memimpin kita. Kita harus tunduk kepada mereka, bukan karena mereka layak, tetapi karena jabatan mereka dan karena Tuhan yang memerintahkannya. Dan bagaimana dengan para pemimpin? Salomo juga memberi peringatan. Ketika seorang pemimpin menggunakan otoritasnya tanpa hati hamba, mereka akan menyakiti dirinya sendiri. Perhatikan apa kata Salomo mengenai hal tersebut. Yang pertama, peran pengikut, tunduk pada otoritas yang diberikan Tuhan. Peran pemimpin, memimpin dengan otoritas, hikmat dan kehati-hatian. Yang kedua, peran pengikut, percaya Tuhan akan menyelesaikan tujuannya. Peran pemimpin, menyadari kalau tidak ada manusia yang bisa mengendalikan hidup. Yang ketiga, peran pengikut, jangan berhenti atau menjadi terpecah. Peran pemimpin, memimpin dengan melayani, bukan menjadi tuan. Para kader yang saya banggakan, hari ini kita belajar tentang dua hal. Peran sebagai pemimpin dan peran sebagai pengikut. Sebagai pengikut, kita diajarkan untuk taat kepada pemimpin, bukan karena mereka layak, tetapi perintah Tuhan, kita harus taat kepada pemimpin. Karena Tuhan yang memerintahkannya. Tapi sebagai seorang pemimpin, jangan juga menjadi pongah dan merasa, oh Tuhan melindungi saya. Tidak. Oh Tuhan melindungi saya dan membela saya. Kemudian Anda sewenang-wenang. Saya ulangi lagi. Tadi dikatakan, ketika seorang pemimpin memimpin tanpa hati seorang hamba, tanpa keberpihakan kepada pengikutnya, tanpa memperhatikan hati pengikutnya, perasaan, pikiran, para pemimpin sebenarnya sedang menyakiti dirinya sendiri. Dan lihatlah, pemimpin yang paling besar sekalipun dalam sejarah yang bertindak sewenang-wenang berakhir dengan tragis. Pemimpin punya tanggung jawab yang besar. Pengikut cukup percaya saja bahwa Tuhan telah mengatur semuanya, maka taatlah. Bukan berarti taat mati, bukan berarti taat tanpa berpikir. Ketika harus menggunakan nalar, para pengikut juga harus menyampaikan pendapatnya. Tapi pertama-tama, pengikut harus taat kepada pemimpin, bukan karena pemimpin layak, tetapi karena Tuhan memang memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Dan sebagai pemimpin, Anda juga jangan menggunakan otoritas seenaknya. Anda sedang diuji untuk menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Gunakan hati yang menghamba, hati yang melayani, maka Anda akan selamat. Memimpin dengan melayani, bukan menjadi tuan. Pemimpin dalam kepemimpinan Kristen adalah pelayan. Maka sebutan lain dari Bapak Paus adalah hamba dari segala hamba. Kalau seorang imam disebut hamba Tuhan, maka Paus adalah hamba dari segala hamba. Para kader, mari kita belajar baik sebagai pemimpin juga sebagai pengikut. Karena kita juga sedang dipimpin orang lain dan kita juga sedang memimpin orang lain. Pertanyaan kita hari ini, bagaimana Anda memenuhi peran Anda sebagai pengikut dan sebagai pemimpin?
Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.